Engkau yang berjanji atas kami dan Engkau yang menepati. Engkau yang menjamin hidup kami dan tidak ada satupun yang Engkau ingkari. Terima kasih buat kesempatan pada saat hari ini. Kami rindu diajar oleh Tuhan. Kami rindu dididik oleh Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau berkata-kata atas kami. Biar setiap jemaat Tuhan semua mendapat pesan secara pribadi dari Tuhan. Agar ada sesuatu hal yang berubah, yang berbeda. Tidak hidup seturut dunia, namun sekalipun kami tinggal di dunia ini, namun cara hidup kami adalah cara hidup kerajaan sorga. Biarlah kuasa firman-Mu itu yang mengubah hidup kami. Kuasa firman-Mu itu yang memulihkan kami. Kuasa firman-Mu itu yang memerdekakan kami dan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman. Terima kasih untuk hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan saja yang terlihat di tempat ini. Tidak ada yang lain. Dan segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Baik. Shalom. Shalom. Satu ketika di sorga itu sedang ada peperangan yang besar, di mana ada seekor naga tua atau yang sering kita kenal sebagai Satan, iblis. Itu sedang berperang, membuat kekacauan di sorga. Dia mau supaya sorga itu kehilangan kemuliaan, sehingga segala kemuliaan hormat itu bukan lagi kepada Allah, namun kepada Satan. Kemudian malaikat-malaikat Tuhan, Mikael dan beberapa malaikat yang lain memerangi dia. Mereka berperang habis-habisan. Perang itu besar. Dan akhirnya naga itu kalah. Dia dilemparkan ke bumi. Dia jatuh. Tadinya dia yang ingin merebut kemuliaan, akhirnya dia kehilangan kemuliaan. Dia melawan sorga. Dia mau sorga hancur, tapi berujung dia yang hancur. Kemudian Alkitab menceritakan setelah dia sadar kalau dia sudah jatuh ke bumi, marahlah dia. Kemudian waktu kita membaca kitab Wahyu, kita menemukan bagaimana di situ digambarkan ada seorang perempuan yang mengandung. Kemudian naga itu bersiap. Bersiap untuk apa? Menelan anaknya. Bersiap untuk memusuhi. Kalau bisa, dihabisi semua. Perempuan termasuk keturunannya. Tapi kalau kita baca sungguh-sungguh, Alkitab menjelaskan bahwa ujungnya waktu perempuan itu melahirkan, anak yang dilahirkannya tiba-tiba direbut dan dibawa ke hadapan Allah yang mati. Dan perempuan itu diselamatkan. Namun apa yang terjadi? Setan, naga tua ini bukan makin reda, nggak selesai dan sampai di situ. Dia makin marah. Dia makin marah, makin memburu perempuan itu. Tapi dia tetap gagal. Kemudian Alkitab menuliskan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu ia memerangi keturunannya yang lain. Siapa? Yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara, banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan, nggak sadar hidupnya sedang ditawan oleh setan.
Bagaimana ciri-ciri orang Kristen yang hidupnya ditelan oleh setan? Sebenarnya bukan ini yang mau saya sampaikan, ini pembukaan. Apa ciri-cirinya? Seperti apa ciri-cirinya anak Tuhan atau orang Kristen yang sudah ditelan oleh setan? Tapi dia nggak sadar, masih ibadah, masih berdoa, masih baca firman, masih. Tapi dia tidak pernah melakukan firman. Dan dia tidak punya kesaksian Yesus. Ketemu orang lain, diam. Diajak sharing firman, diam. Diajak ngomong tentang kemuliaan Tuhan, diam. Gak mau nyambung. Engkau sedang ditelan setan. Orang yang sudah ditelan oleh setan, sudah ditelan oleh iblis, setan gak perlu nelan lagi. Betul gak sih? Alkitab mencatatkan setan itu, iblis itu ada di sekeliling kita. Dia mengaum-ngaum seperti singa dan siap menelan barang siapa yang bisa ditelan. Masalahnya banyak anak Tuhan yang tidak sadar bahwa dia sudah ditelan oleh setan. Gak sadar. Merasanya, aku kan masih ibadah. Aku kan masih baca Alkitab. Aku kan masih berdoa. Gak mungkin lah ditelan setan, gak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang rajin ibadah ditelan setan? Masuk akal? Masuk akal sekali. Karena dia ibadah cuma numpang duduk, numpang pindah tempat. Apalagi numpang tidur. Ya kan? Saya bersyukur di sini nggak ada kalau datang tidur, nggak ada. Nah itu ciri-ciri jemaat Tuhan sudah ditelan setan. Datang ibadah, tidur. Jadi nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali mengharap bahwa hidupnya juga akan dibawa Yesus masuk ke dalam sorga. Saudara, perlu kita ketahui bahwa orang yang sudah mati saat ini, mereka belum masuk dalam kerajaan sorga. Semua masih ada dalam tempat penantian, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nanti kita akan sama-sama lihat apakah keluargamu masuk surga atau enggak. Apa orang tua kita masuk surga atau tidak? Kita akan sama-sama lihat nanti. Mereka akan berjalan bersama-sama dengan kita, dibawa Tuhan bersama-sama dengan kita, masuk satu kemuliaan, tempat terakhir, Kanaan yang Tuhan janjikan. Halo, saya pernah khotbah tentang tempat perjanjian. Kanaan itu cuma sebatas gambaran tempat perjanjian. Namun tempat perjanjian yang sesungguhnya adalah Yerusalem baru. Banyak orang gagal. Banyak orang gak sampai tujuan. Karena mereka merasa seperti orang-orang Israel waktu di tengah padang gurun. Capek Tuhan. Lebih baik aku ke Mesir. Di Mesir diberi makan daging. Di Mesir aku makan apa aja. Ikut Tuhan gak diberkati. Ikut Tuhan susah. Ikut Tuhan menderita. Balik. Sehingga banyak orang tidak pernah sampai ke destiny yang sesungguhnya. Gak nyampe Yerusalem baru. Gak nyampe sorga. Dan saya berdoa, semua kita nanti kita bisa ketemu sama-sama. Kita ada di sorganya Tuhan. Amin. Kita bisa saling sapa. Halo. Oh ternyata kamu di sini juga ya. Puji Tuhan ya. Kita sama-sama. Puji Tuhan ya. Kita ngumpul lagi. Coba kamu cari keluargamu yang lain mana? Gak ada. Udah selesai lah.
Sekarang waktunya kita mengingatkan. Alkitab katakan, yang diperangi oleh iblis adalah orang-orang yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Diperangi tapi tidak bisa ditawar. Amin. Iblis akan terus memerangi dirimu, tapi pastikan dirimu tidak ditawan oleh iblis. Iblis boleh nyerang kamu dari segala penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, gak apa-apa. Tapi pastikan iblis tidak pernah menelan hidupmu. Pastikan kau selalu mentaati hukum Tuhan. Terserah tetanggamu gak mau ikut. Terserah yang lain sudah mulai murtad, terserah. Terserah yang lain sudah mulai malas, terserah. Tapi aku harus tetap menjadi penurut-penurut hukum. Amin. Hidupku tidak ditentukan seberapa banyak komunitasku, tapi hidupku ditentukan seberapa banyak firman yang aku hidupi. Kita harus pastikan itu terus. Saya nanti akan berbicara tentang pilihan Tuhan. Makanya saya awali hari ini. Dan dikatakan orang-orang yang memiliki kesaksian Kristus, waktu engkau mencoba untuk kau bersaksi, engkau cerita tentang Tuhan, engkau nginjil, itu gak enak. Malah diserang dari segala penjuru. Kalau kamu nginjil tapi gak diserang, itu bahaya tuh. Jangan-jangan kamu memberitakan Injil yang lain. Karena Alkitab sudah mencatat, kalau engkau bersaksi tentang Yesus Kristus yang benar, maka setan akan memerangi hidupmu. Lah, makin penginjilan makin susah. Gak apa-apa. Kesusahan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Gak sebanding. Setan mungkin bertepuk tangan, ya, aku bisa bikin dia menderita. Tapi pastikan setan tidak bisa memisahkan kau dari kasih karunia Tuhan. Amin. Setan bisa hancurkan hidup Ayub, tapi setan tidak bisa mengambil Ayub dari Tuhan. Setan bisa porak-porandakan semua harta Ayub, semua yang dimiliki Ayub, tapi dia tidak pernah bisa melepaskan Ayub dari genggaman Tuhan. Nah, kita harus seperti itu. Engkau boleh dibuat iblis, wah, bingung, sana sini bingung. Tapi ingat, Yesus itu jalan. Amin. Waktu setan bingungkan dirimu, satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kamu cuma Yesus. Waktu engkau ketemu Yesus, Yesus katakan, akulah jalan. Amin. Kebingunganmu akan terjawab. Setan boleh bingungan kamu sebingung-bingungnya, tapi Yesus tetap jawabannya. Yesus tetap jawabannya. Yesus tetap jalan yang kamu cari. Banyak orang dibingungkan setan, gak sadar. Coba perhatikan. Nanti kasih tahu teman-teman supaya nggak tersesat, nggak dibingungkan oleh setan dan nggak ditelan oleh setan. Amin. Coba perhatikan baik-baik anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ada. Kita perhatikan baik-baik. Ada beberapa orang, tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Artinya lumayan lah. Yang bingung. Kenapa saya katakan bingung? Mereka jadi orang gereja jalan-jalan. Gereja ini gak nyaman pindah ke sini. Sini gak nyaman pindah ke sini. Sini gak nyaman pindah ke sini. Pindah terus. Ada nggak? Banyak. Makanya saya bilang nggak banyak, tapi juga nggak sedikit. Lumayan. Saya bilang ini orang bingung. Tapi jangan salahkan orang bingung ini. Kita doakan supaya kebingungannya segera ketemu dengan Yesus dan dia ketemu jalan itu. Amin. Dia nggak bingung lagi. Kita nggak bisa hakimi mereka. Kita nggak ngomong ini pasti orang ini tidak lama masuk neraka, nggak bisa.
kita mengasihi mereka. Amin. Doakan. Doakan terus. Saudara-saudara kita yang kebingungan, doakan. Kasih tahu dengan omongan nggak bisa, doakan. Doa mengubah segala sesuatu. Karena ada roh yang mencoba untuk membingungkan dia. Waktu ada anak Tuhan yang sedang berusaha untuk menjadi pelaku firman, tiba-tiba diguncang oleh iblis. Iblis jangan tinggal diam, diguncang, semua diguncang. Gereja pun yang kalau gereja itu murni di hadapan Tuhan, diguncang oleh iblis pasti. Iblis akan guncang itu. Masalahnya engkau akan tetap bertahan dengan Yesus atau engkau akan lari dari Yesus. Itu kenapa kita butuh orang-orang yang kuat berdoa. Amin. Yang melakukan ini roh, bukan di alam fisik. Maka yang harus berperang itu di alam roh. Banyak orang punya akal, banyak orang punya ide, banyak orang punya usulan, punya pendapat untuk apa kemajuan gereja. Tapi kalau nggak ada orang yang hidup di dalam roh, nggak akan pernah ada kemajuan itu. Ingat, lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita setan. Waktu engkau sedang serius dengan Tuhan, setan juga semakin serius lawan kau. Ini firman Tuhan. Semakin kau serius dengan Tuhan, semakin setan lebih serius denganmu. Setan itu akan makin lebih serius lagi. Saya senang menggunakan istilah ini. Pastikan hidupmu itu diperhitungkan oleh Tuhan dan diperhitungkan oleh setan. Kalau setan nggak pernah memperhitungkan dirimu, jangan-jangan kau suam-suam kuku. Tapi kalau kau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, setan itu perhitungkan. Ini orang, kalau nggak segera Tuhan hancurkan, berbahaya. Setan memperhitungkan. Harus segera dihancurkan. Kalau setan lihat dirimu biasa-biasa aja, saya rasa hidupmu juga sedang biasa-biasa aja. Sekalipun kau pelayanan, sekalipun engkau orang yang berdoanya 5 jam dalam sehari. Ingat ya, doa itu tidak selalu benar. Alkitab mencatatkan, kenapa doamu tidak jawab? Karena engkau salah berdoa. Artinya ada doa yang salah. Engkau boleh berdoa 5 jam sehari, kalau doamu salah, engkau tetap ditelan setan. Doamu gak berkuasa. Yang paling benar adalah engkau ikuti kehendak Tuhan. Engkau mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Lakukan. Dibenci orang, terserah. Dimusuhi orang, terserah. Disalahpahami orang, terserah. Orang gak mau ikut lagi, terserah. Kita bersaksi bagi Kristus bukan untuk mencari pengikut kita. Kita bersaksi untuk Kristus supaya ada orang yang kenal Yesus. Amin. Amin. Makin kita bersaksi, makin banyak orang yang menjauhi kita. Terserah, yang penting kita bersaksi. Yesus itu semakin menunjukkan kemuliaan Bapa, semakin menunjukkan kebesarannya, semakin menunjukkan eksistensi sorga, semakin ditinggalkan. Waktu dia cuma berbicara tentang mujizat banyak yang ikut, betul? Betul. Tapi waktu pengajaran diberikan, apa yang terjadi? Semua hilang. Ribuan orang, 4.000 orang yang dikasih makan Yesus kemana? 5.000 orang yang dikasih makan Yesus kemana? Mereka berteriak, salibkan dia! Salibkan dia, ini orang yang sudah pernah dikasih makan Yesus. Kalau ada orang yang pernah kamu layani tiba-tiba ngomong, orang gak bener ini, orang gila ini, gak usah ikut dia, ini begini, ini terserah. Yesus sudah pernah melakukan apa? Merasakan seperti itu. Amin. Yesus sudah pernah merasakan seperti itu. Kita melayani bukan supaya kita yang dimuliakan, tapi supaya Yesus yang dimuliakan. Amin.
Gitu loh. Jangan berhenti bersaksi. Jangan berhenti menuruti hukum Allah. Amin. Amin. Jangan pernah berhenti mencari kehendak Tuhan. Terus pasang telingamu. Untuk apa? Mendengar kebenaran. Tadi pagi saya sharing, hati-hati dengan pendengaran. Bapak Ibu itu dikasih indera. Nah, kalau waktu kita sekolah dasar dulu, diajari ada 5 indera dalam diri kita, ya kan? Pendengaran, penglihatan, perasa, apa lagi? Ngecap. Itu. Ada 5. Nah, pertanyaannya adalah, indera itu dipakai untuk apa? Supaya engkau peka. Benar gak sih? Supaya engkau peka. Ya? Telinga, supaya engkau peka dengan suara. Maka engkau dikasih indera pendengaran. Engkau dikasih mata supaya engkau bisa melihat, peka dengan apa yang kau lihat. Tapi sayangnya manusia hanya peka apa yang di dunia dan tidak peka apa yang di surga. Hati-hati dengan indera yang ada pada dirimu. Seperti engkau salah menggunakan pisau, seperti itu juga waktu engkau salah menggunakan inderamu. Engkau salah menggunakan indera pendengaran untuk mendengar yang negatif, maka roh dan jiwamu akan negatif. Yang kau dengar yang buruk, gak ada yang bagus. Semua yang ada dalam dirimu, yang awalnya hatimu bersih, hatimu bisa menjadi busuk. Penglihatan juga gitu. Karena yang kau lihat yang gak benar terus, itu akan merusak jiwa dan roh. Hati-hati. Makanya saya dorong kita semua, yuk cari kehendak Tuhan. Dengar, pasang telingamu setiap pagi. Alkitab katakan Tuhan berbicara pada kita setiap pagi. Pasang pendengaranmu setiap pagi dengan Tuhan. Tuhan, gua sambil berdoa, gua sambil mendengar. Waktu kau berbahasa roh, biarkan telingamu mendengar. Mulutmu berkata-kata, tapi telingamu juga mendengar. Yuk, kita masuk ke firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 12. Begini firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Ini sifat Allah. Dia tidak pernah berubah. Amin. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai kapanpun, dia tetap sama. Tidak pernah berubah. Tapi engkau bukan Allah. Sehingga hidupmu semakin hari harus semakin berubah. Allah dari awal, dia adalah kudus. Dia suci. Manusia di awal kudus dan suci. Tapi dia jatuh dalam dosa. Waktu dia jatuh dalam dosa, disitulah Tuhan mau engkau kembali kepada kemuliaan yang sebelumnya. Waktu setan tahu ini, marah dia. Wah, manusia dikasih kesempatan. Saya enggak. Manusia jatuh berkali-kali, berulang-ulang. Manusia tetap dikasih kesempatan. Malaikat jatuh sekali. Selama-lamanya dia ditolak. Satan marah. Tuhan gak adil nih. Tuhan gak adil. Makanya waktu engkau dalam masalah, setan membisikkan, Tuhan gak adil. Tuh lihat tuh, yang di sana ditolong, kamu enggak. Tuh lihat tuh, yang di sana diberkati, kamu susah.
Tuh lihat, yang di sana hidupnya enak, kamu menderita. Tuhan gak adil. Tuh lihat tuh keluarga itu tuh bahagia, keluargamu berantem terus. Tuhan gak adil. Setan ngomong terus, gak adil. Karena bagi setan Tuhan gak adil memang. Kenapa? Manusia diberi terus kesempatan, tapi dia enggak. Bagi setan, Tuhan enggak adil. Dia coba racuni manusia. Dia berikan pengertian kepada manusia sesuai dengan apa yang dia rasakan. Sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tuhan tidak adil. Manusia akan mulai memikirkan, iya ya. Kok dia ditolong aku enggak ya? Kok dia diberkati aku enggak ya? Tuhan gak adil ya. Mana janjinya Tuhan? Yang katanya dia itu selalu memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Nyatanya aku selalu gagal. Aku selalu susah. Orang lain hidupnya sembarangan, gak pernah berdoa, gak pernah ibadah, gak kenal Yesus, kok diberkati? Tuhan tidak adil. Setan berhasil. Setan berhasil meracuni manusia. Di mana keadilan Tuhan? Gak ada. Di mana kebaikan Tuhan? Gak ada. Karena bagi setan gak ada keadilan. Bagi setan gak ada kebaikan. Setan kepahitan dengan Tuhan. Orang yang kepahitan dengan Tuhan itu temannya Setan. ya, kamu yang ngomong. Kalau mau kepahitan dengan keadaan, jangan kepahitan dengan Tuhan. Biarkan keadaan ubah semuanya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab tangan Tuhan menopang hidupmu. Amin. Tangan Tuhan menopang hidupmu. Apa yang tidak sanggup kau lakukan, Tuhan sanggupkan. Alkitab mencatatkan waktu Tuhan menyertai bangsa Israel, Dia berjalan di depan orang Israel, Dia berjalan di belakang orang Israel sebagai tiang awan dan tiang api. Waktu Israel kepanasan, Dia jadi tiang awan. Waktu Israel dalam kegelapan, Dia jadi tiang Api. Artinya segala kebutuhan orang yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan sediakan. Engkau bisa mensyukuri Tuhan. Waktu engkau bisa berkata, Tuhan kau baik. Tuhan terima kasih. Tuhan aku bersyukur. Engkau tidak membiarkan setan meracuni dirimu. Engkau tidak membiarkan setan menelan dirimu. Engkau tidak membiarkan iblis menang atas hidupmu. Tapi cuma sedikit, gak apa-apa. Alkitab katakan, syukuri. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berkat sedikit, bersyukur. Berkat banyak, bersyukur. Berkat makin melimpah, semakin Bersyukur. makin bersyukur. Kebanyakan berkat sedikit ngeluh, berkat banyak bersyukur, makin banyak hilang. Kebanyakan manusia begitu. Pas gak diberkati, nangis-nangis, doakan supaya punya pekerjaan, Pak. Ya, doakan. Sudah dapat pekerjaan, gajinya cuma dikit. Doakanlah supaya dapat yang gaji banyak. Oh ya, doakan. Gajinya ada banyak. Waduh, sekarang aku sibuk, gak sempet ibadah. Doakan lagi. Gak usah, sudah cukup. Pas susah, balik lagi. Doakan, Pak. Kenapa? Dipecat. Terus doakan supaya dapat pekerjaan. Oh iya. Kalau ibu saya mau kasih tahu, kadangkala hamba Tuhan itu cuma dimanfaatkan jemaat. Tapi seorang hamba Tuhan tetap harus belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yesus juga sering dimanfaatkan sama umat. Waktu umat susah, Tuhan tolong.
waktu sudah dibikin senang, lupa akan Tuhan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Coba sekarang kita bikin seandainya yang tadi waktu susah datang minta didoakan, sudah terjawab doanya, minta yang lebih besar, dijawab lagi doanya, terus tiba-tiba tidak kerja, bukan tidak kerja, tidak ke gereja sama sekali. Kira-kira salah nggak kalau pendetanya berdoa supaya dipecat, supaya balik lagi ke gereja? Gak salah sih. Hah? Ayo, saya ulang lagi. Tadinya waktu dia susah, rajin datang minta doakan supaya dapat kerja. Ya kan? Didoakan, betul dapat kerja. Gajinya dikit, tapi masih sempat ibadah. Ngomong lagi, doakanlah masih kurang, kebutuhan masih banyak, makin banyak, supaya saya dapat kerjaan yang lebih layak. Oke, doakan. Dapat kerjaan yang lebih layak, gajinya banyak, tapi berujung lupa ibadah. Kemudian setelah sekian lama, ini hamba Tuhan punya inisiatif. Kasihan ya kalau dia gak ibadah. Dia kaya sih, tapi kalau ujungnya dia gak masuk surga bersama-sama dengan saya nanti, kan kasihan. Tiba-tiba muncul inisiatif dari pendeta ini. Ya udah, saya doakan supaya dia dipecat dari pekerjaannya, supaya dia kembali lagi beribadah. Salah nggak kira-kira? Salah nggak kira-kira? Di satu sisi nggak salah, di satu sisi salah. Sama seperti ini. Dok punya anak. Anakku tuh bandel sekali, nggak bisa dikasih tahu. Kamu omongin berkali-kali nggak dengerin. Berkali-kali nggak dengerin. Kamu bentak sekalipun nggak denger. Salah nggak kalau tiba-tiba kamu punya inisiatif pukulin dia? Salah nggak orang? Gak salah. Di sebagian orang kamu salah. Di sebagian orang lagi enggak. Tapi yang paling benar, yang paling tahu tentang semuanya itu adalah dirimu. Apa motivasimu waktu kamu melakukan itu? Untuk kebaikan atau untuk kecelakaan? Waktu mendidik anakmu dengan keras, engkau pukul dia. Alkitab katakan, kalau engkau mengasihi anakmu, engkau akan menggunakan tongkat. Engkau boleh mukul dia, tapi jangan pernah menginginkan kematiannya. Gak salah, selama jiwanya bisa diselamatkan. Tapi di satu sisi salah juga. Kok hamba Tuhan tega sekali ya mendoakan jemaatnya supaya dipecat? Akan diomongin kemana-mana, ini hamba Tuhan gak baik nih, masa jemaatnya didoakan supaya dipecat. Tapi tahu gak motivasinya? Tujuannya apa? Kalau dia dibiarkan terus, apa resikonya? Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Tapi mari kita begini, mari kita itu terus belajar untuk mensyukuri dan untuk mengingat bahwa Tuhan itu baik dan setia dalam hidup kita. Amin. Amin. Dia itu gak pernah mengecewakan kita. Dia tetap pribadi yang sama, dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Ayat 13 bilang begini, tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Wah, ini keren. Ayat ini keren. Seberapa sering kita ketakutan dengan setan, seberapa sering kita ketakutan dengan pencobaan, seberapa sering kita itu khawatir dengan hidup. Saya rasakan itu.
Saya rasakan yang namanya kekhawatiran, saya rasakan yang namanya ketakutan. Tapi saya mendapatkan kekuatan waktu saya ketemu dengan Tuhan lagi. Ayat ini menjawab, tanganku yang meletakkan dasar bumi dan tangan kananku yang membentangkan langit. Nah ini nih, ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Ada satu ayat firman Tuhan berkata gini, mintalah maka akan kuberikan, carilah maka engkau akan menemukan, ketoklah maka engkau akan dibuka. Nah ini loh jawabannya. Kenapa bisa begitu? Karena waktu engkau ketemu dengan Tuhan dan Tuhan melihat engkau dan berbelas kasih, apa yang engkau mau? Waktu Tuhan perkatakan, engkau gak upayakan apa-apa, tapi waktu Tuhan yang berkata atas dirimu, muncullah itu. Terjadilah itu. Apa yang engkau gak bisa, Tuhan sanggup kerjakan atas hidup. Apa yang kau tidak punya, Tuhan bisa panggil itu untuk datang dalam dirimu supaya kamu mempunyainya. Kisah yang luar biasa itu Ayub. Hari-hari ini kita baca Ayub ya sayang. Keren. Tiba-tiba waktu Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, ini bagian terakhir. Ayub mendoakan sahabat-sahabat. Tiba-tiba hartanya Ayub kembali, bahkan berlipat ganda. Pertanyaannya adalah, dari mana hartanya Ayub datang? Ayub kerja. Lah Ayub baru selesai sakit kok. Ayo, misalnya kamu baru keluar dari rumah sakit langsung kerja. Terus kalau kamu kerja, kamu bisa langsung dapat hartamu 2 kali lipat sampai mati. Iya kan? Susah. Tapi ini Alkitab ini keren nih. Waktu dia mendoakan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Tuhan kembalikan hartanya berlipat kali ganda. Tapi jangan tanya istrinya juga berlipat gak? Enggak. Istrinya tetap sama. Hartanya yang dilipat gandakan, bukan istrinya. Istrinya tetap satu lagi. Istri lama tetap kembali. Ayub gak kawin lagi. Dia gak menceraikan istrinya. Enggak ada Alkitab mengatakan Ayub cerai, kemudian menikah di gereja A, diberkati. Tak ada. Ayub gak cerai. Ayub cuma ditinggalkan istrinya waktu dia dalam keadaan susah. Tapi ini kerennya Tuhan. Waktu Ayub menyadari, Ayub mengerti kehendak Tuhan, tiba-tiba semua yang dia miliki kembali berlipat kali ganda. Nah ini jawabannya. Karena Tuhan waktu dia menyebutkan apa yang ada di bumi, semua akan bermunculan. Tuhan sebutkan berkat datang sama Ayub, berkatnya datang. Kalau saudara baca kitab dari Kejadian, Bilangan, Ulangan, Keluaran, nah itu tuh, baca itu. Ada di situ kata-kata berkat. Dia berkata, aku akan memerintahkan berkat kepadamu. Wah, ini keren nih. Kok Tuhan memerintahkan berkat ya? Tuhan gak merintahkan kamu supaya cari berkat, tapi Tuhan akan perintahkan berkat supaya datang sama kamu. Gak keren gak? Keren nih. Saya gak ngajari saudara malas loh ya. Tapi saudara harus tahu ini. Harus tahu rencana Tuhan ini. Engkau mau mati-matian bekerja, Alkitab katakan itu tidak akan membuat kamu jadi kaya. Yang menjadikan kamu kaya adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Kita kerja mati-matian itu gak akan pernah membuat kita menjadi kaya. Ingat itu. Gak akan. Yang menjadikan kita kaya itu berkat Tuhan. Lah kalau gak kerja dapat Tuhan dari mana? Tuhan katakan, aku akan perintahkan berkat datang kepadamu. Dari mana? Gak tahu Ayub datangnya dari mana berkatnya. Siapa yang tahu? Salomo jadi kaya raya, berkatnya dari mana? Salomo kerja? Enggak. Salomo memeras rakyatnya? Enggak.
raja dari segala kota, dari segala bangsa datang sama Ayub. Dan Tuhan menggerakkan supaya mereka membawa upeti dan persembahan kepada, kok Ayub sih? Salomo. Pada Salomo. Nah, ini loh namanya berkat. Berkat Tuhan. Mau percaya Tuhan, aku percaya kepadamu. Jangan setengah-setengah. Ini, di awal tadi saya katakan, setan hanya akan memerangi siapa? Orang yang menuruti hukum dan punya apa? Kesaksian akan Kristus. Dan orang yang menuruti hukum punya kesaksian akan Kristus. Tuhan sendiri yang berjanji, aku akan perintahkan berkat turun atas kamu. Maka kita harus belajar. Aku harus menuruti hukum dan aku juga harus punya kesaksian Kristus. Lah nyatanya banyak orang yang nggak pernah bersaksi tapi diberkati. Lah kamu mau ikut seperti mereka? Hidup secara duniawi diberkati, mati masuk neraka, mau? Janganlah. Kalau bisa kan kita kaya raya, mati masuk surga. Ya kan? Waktu muda boya-boya, jadi gitu. Tua kaya raya, mati masuk. Itu impian orang, mati masuk surga Mas Ari, bukan neraka. Mati masuk surga, impian semua orang. Tapi engkau akan bisa seperti itu waktu engkau menuruti hukum Allah. Dan engkau punya kesaksian akan Kristus. Maka nikmati semua berkat Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Ayat berikutnya. Saya nggak akan lama. Sudah mau selesai. Tinggal 2 ayat lagi. Nggak terasa kan? Sudah setengah jam lebih, Bapak Ibu. Saya ngomong, capek. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Nih, siapakah di antara mereka yang memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Saya mau bilang ini, siapa yang memusuhi hidup? Siapa yang membuat susah hidupmu? Apa yang kau takuti? Apa yang kau khawatirkan? Alkitab katakan, dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap siapa? Musuhmu. Yang membuat kamu ketakutan, yang membuat kamu khawatir, yang membuat kamu minder, yang membuat kamu lemah. Babel buat Israel lemah. Kasdim menjadi ancaman Israel. Tapi Tuhan katakan, dia yang dikasihi atau Israel yang dikasihi akan melakukan kehendak Tuhan terhadap mereka. Supaya apa? Menunjukkan kekuatan tangan Tuhan. Tuhan mau kita itu bisa menunjukkan kekuatan tangan Tuhan. Lawan yang membuat kamu khawatir. Dengan apa? Ketaatan dengan Tuhan. Alkitab katakan kalau engkau mau melawan iblis, apa caranya? Tunduklah kepada Allah. Banyak orang mau melawan iblis mengandalkan apa? Doa. Doa apa? Doa pelepasan. Doa pelepasannya apa? Hafalan. Karena sering melihat orang mendoakan orang pelepasan, akhirnya ikut-ikutan hafalan. Dalam kata Yesus, keluar. Setannya bilang, Yesus aku kenal. Kamu siapa? Nggak usah ikut-ikutan ngusir setan kalau kita masih kayak setan. Tak kasih tahu. Alkitab tuh pernah mencatat begini. Tidak mungkin setan melawan setan. Jika kerajaan itu terpecah-pecah, teruntuhlah dia. Ya kan? Makanya nggak ada dukun santet lawan dukun santet itu sebenarnya nggak ada. Waktu dukun santet ini dengan dukun santet sana saling mencantet, setannya ketemu, halo, gimana? Kerjasama dulu dong. Kamu ingin siapa yang mati? Kamu dapat bayaran berapa? Oh aku dapat ini. Oh ya, kalau bayarannya lebih banyak kamu, aku ikut kamu deh. Ayo, bunuh dia. Yang bunuh bukan setan yang dikirim.
Bukan setan yang dikirim sama musuh, setan yang dia kirim sendiri pun ikut bunuh dia. Kenapa? Ada pertemuan di alam spirit. Ada satu perjanjian yang mereka kerjakan. Gak mungkin setan lawan setan, gak mungkin. Yang ada setan melawan manusia. Meskipun dukun itu sudah ritual ribuan kali, kayaknya dia kendalikan setan, dia yang dikendalikan setan. Gak ada manusia kendalikan setan. Hanya anak-anak Kristus yang menginjak-injak setan di bawah kakinya. Amin. Makanya saya katakan, jangan musir setan kalau hidup kita masih kayak setan. Saya pernah ketawa. Yesus aku kenal. Kamu siapa? Kita musir setan, ngalahin setan tuh bukan dengan teriak-teriak dalam nama Yesus keluar, enggak. Tapi dengan ketundukanmu kepada Allah. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Itu firman Tuhan. Engkau boleh bisa berdoa kencang-kencang, teriak-teriak, tapi kalau engkau nggak tunduk dengan Allah, setan nggak akan lari dari engkau. Nggak akan. Bahwa satu ketika saya lagi dalam kekhawatiran hidup. Ini masih bulan ini kayaknya. Kalau nggak salah, nanti kalau saya salah, istri saya koreksi. Karena saya udah cerita juga dengan istri. Satu hari itu saya merasakan kegelisahan, kekhawatiran. Saya berdoa dengan Tuhan. Waktu saya sudah antar istri kuliah, saya di rumah, saya ambil gitar, saya berdoa. Tiba-tiba perut saya itu kayak ada yang tusuk pakai benda tumpul. Nggak besar, kecil, paling cuma segini, kurang lebih segini, besar sedikit. Saya tiba-tiba sesak nafas. Sesak nafasnya itu sakit sekali. Saya susah nafas dan saya rasakan sakit sekali. Saya bilang, Tuhan, ini kalau nggak selesai, saya mati loh. Benar, saya mati loh. Saya udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya udah pusing, saya udah bilang, Tuhan ini gimana ya? Saya ini mati nih kalau begini. Saya mati nih kalau begini. Terus saya dengan kondisi seperti itu, saya tetap nyanyi, saya tetap sembah Tuhan dengan nafas yang tersendak-sendak. Saya nangis, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tiba-tiba hilang sakitnya. Tapi kita tuh merasa aneh gitu. Beberapa hari tiba-tiba di rumah, ya kan. Kok rumah kayak beda ya? Macam ada sesuatu yang berbeda gitu. Auranya beda, atmosfernya beda, pokoknya semua beda. Kita merasa kayak ada sesuatu deh. Kita doa, perangi. Oh ibu minta maaf, ini saya cerita agak jorok gitu. Tiba-tiba saya sakit perut. Saya ke WC, buang air. Bapak ibu tahu, yang keluar itu beras utuh. Beras utuh. Kan saya tidak mungkin makan beras, Bapak ibu. Istri saya ini rajin masak buat saya. Kan nggak mungkin saya makan beras mentah. Ayo main logika. Kalau bapak ibu makan nasi, bapak ibu ke belakang buang air, yang keluar nasi utuh. Tapi ini yang keluar beras utuh. Loh, saya kaget, loh kok bisa? Saya juga, Tuhan tuh nggak ngomong gitu loh, nggak kasih tahu kalau kamu tuh diserang setan, nggak dikasih tahu. Biasanya Tuhan tuh kasih tahu, kalau ini ada setan loh, ada ini loh, tapi kasih tahu. Hari-hari itu nggak ada konfirmasi dari Tuhan apapun.
Kita seolah-olah jadi orang yang kayak orang nggak peka sama sekali dengan setan. Hanya kita menerka, kok gini ya, rumah rasanya gini ya, kok gini ya, kenapa ya? Tiba-tiba, Bapak Ibu, rumah itu bau kotoran manusia. Beberapa hari sih sebenarnya. Cuma hari itu, wah, menyengat sekali. Saya rasa, wow, di tempat makan lagi. Ya kan? Di ruang tengah yang biasa kita pakai makan itu, di situ baunya. Wah, itu bau sekali di situ. Waduh, ini apa ini? Saya ngomong sama istri, istri lagi kuliah, saya ngomong, sayang di sini dari tadi saya cium bau ini ya. Ini nggak balas-balas karena lagi makan. Lama sekali balasnya. Yang di rumah udah gelisah, dia enak makan. Akhirnya saya tergerak, wah saya mau berdoa. Saya ambil minyak urapan, saya berdoa dalam nama Yesus, semprot semua. Hilang Bapak Ibu. Bau itu tiba-tiba nggak ada sama sekali. Nggak ada. Waktu saya masuk ke dapur, tiba-tiba kepala saya jadi besar sekali rasanya. Wah, setan. Mulai kita doa. Dalam nama Yesus, tangking berani ajar. Sekarang kita tidur aman, nyantai. Lalu satu ketika saya pernah tidur itu, pintu kamar tiba-tiba ada orang berdiri nih. Wih, saya kaget. Wih, istri saya, kenapa? Saya lihat orang. Iya, ada orang berdiri di depan pintu kamar. Padahal pintu tertutup semua. Nah, ini yang jadi ini sekarang nih. Waktu semuanya itu muncul, menakuti hidup. Cara satu-satunya adalah kembali kepada Tuhan. Percaya, tunduk kepadanya. Melawanlah iblis. Selama kita hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, setan akan dengan mudah menyerang kita. Dan engkau akan menjadi pribadi yang seolah-olah engkau tidak peka dengan apapun. Engkau gak akan peka dengan apapun. Engkau cuma peka dengan apa yang kau rasakan, kegelisahanmu, masalahmu. Makanya doamu selalu bawa masalahmu. Tuhan, kok gini ya? Tuhan, kok gini ya? Kau gak peka setan ada di sekitarmu. Kau gak peka setan sedang mau menelan kamu. Makanya banyak anak Tuhan, tadi saya katakan, banyak anak Tuhan sudah ditelan setan tapi gak sadar. Merasa semua baik-baik aja. Tenang, gak bisa. Ini janji Tuhan, terakhir. Ayat terakhir. Ini keren. Ini yang harus kita ketahui. Aku, siapa? Tuhan. Yang mengatakannya dan yang memanggil dia. Memanggil kita semua. Amin. Amin. Akulah yang mendatangkan dia. Dan segala usahanya akan berhasil. Ini janji Tuhan. Saya terus perkatakan dalam doa saya. Mulai dari bulan kemarin saya katakan. Bulan ini saya. Bulan ini. Saya terus katakan. Tuhan memberkati tanganku. Apa aja yang aku lakukan, aku kerjakan menjadi berhasil. Semua yang aku kerjakan mendatangkan kelimpahan. Aku diberkati berlimpah-limpah dan aku akan memberkati berlimpah-limpah. Benar? Saya sampai ngomong sama istri, saya berjanji dengan Tuhan. Setiap kali Tuhan memberkati saya akan ambil persepuluhan saya untuk janda-janda, fakir miskin, dan anak yatim. Setiap kali Tuhan berkati saya mau lakukan itu. Saya bilang sama istri, nanti kalau saya lupa ingatkan ya. Lah kan penolong. Iya. Saya janji sama Tuhan. Berkatnya sudah dilihat? Belum. Tapi janji Tuhan, iya dan amin. 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 Berkatnya belum dilihat, tapi janjinya, iya dan amin. Yang kita pegang adalah janjinya. Berkatakan, apa saja, segala usahanya akan Berhasil. katakan, apa yang kukerjakan berhasil. Berhasil. Apa yang dikerjakan oleh tanganku berhasil. Waktu engkau perkatakan ini dengan iman, saya percaya sekali. Waktu saya terus setiap hari perkatakan ini, saya percaya Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Amin.
Saudara, ada orang yang percaya janjinya, tapi tidak menikmati janjinya. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh mempercayai janjinya. Janji Tuhan bukan untuk dipertanyakan. Janji Tuhan untuk dipercaya. Amin. Amin. Janji Tuhan itu untuk dipercaya. Ya. Waktu kita percaya, Tuhan aku mau, aku percaya. Yes. Izinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu. Ya. Biarkan Tuhan memerintahkan berkat datang atasmu. Seperti dia perintahkan berkat datang atas Ayub, begitu Tuhan akan perintahkan berkat datang atas hidup kita. Amin. Dari segala penjuru, dari setiap apa yang kita kerjakan, ingat sekali lagi, susah payahmu tidak akan pernah menjadikan kamu kaya. Tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.